Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kita tahu mengenai peranan masjid, tempat Baitullah, biasa dikenal sebagai tempat untuk beribadah bagi kaum muslimin. Masjid adalah tempat yang sangat populer dan sangat sakral bagi kaum muslimin, karena disitulah tempat kita bersujud menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim, kali ini kita akan sedikit membahas peranan masjid dan fungsi masjid, dan untuk apa kita untuk pergi dalam masjid. InsyaAllah kita akan bahas sedikit mengenai daripada apa itu masjid dan fungsinya dan peranan dia di dalam kehidupan kita. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, masjid akar katanya adalah dari bahasa Arab, yaitu sajada yasjudu, yang artinya dia bersujud. Sujud memiliki makna adalah tunduk patuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud juga diartikan sebagai sebuah satu penghormatan yang dilakukan oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud di sini sepakat para ulama mufassirin menyatakan sebagai sebuah penghormatan, bukan sebagaimana menyembah antara makhluk terhadap Khaliknya. Dari akar inilah menjadi sebuah isim makan atau tempat orang untuk bersujud sebagai masjid, atau ada yang mengungkapkan sebagai masjid. Tapi yang dikenal di kalangan kaum Arab, ia disebut sebagai masjid, dan itu pun disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kalamullah. Dari akar ini kita bisa memahami bahwa masjid adalah tempat bagi seseorang untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat di mana manusia hamba Allah yang ia sadar dirinya sebagai hamba Allah dan ia tunduk patuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bangunan awal untuk berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah, yaitu dibangunnya masjid. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid di daerah Quba, yang disebut sebagai Masjid Quba. Kemudian Nabi SAW sampai di kota Madinah dan memulai daripada dakwah beliau untuk menyebarkan agama Islam ini, untuk mengenalkan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibangunkan, awal bangunan itu adalah masjid, Masjid Nabawi yang kita kenal di kota Madinah. Dari masjid itulah Nabi SAW melakukan segala aktivitasnya. Selain beribadah kepada Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW sebagai pegangan hidup para sahabat generasi pertama. Kemudian Rasulullah pun menjadikan masjid sebagai peranan untuk muamalah atau aktivitas-aktivitas lainnya yang untuk kesejahteraan kaum muslimin. Di situ ada juga peranan masjid untuk bagaimana melatih perang, dilakukan di dalam masjid, untuk memberikan solusi-solusi permasalahan masyarakat, baik itu masalah kehidupan para sahabat duniawi maupun ukhrawi, itu pun diadakan di dalam Masjid Nabawi tersebut.
yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak aktivitas peranan dari masjid itu yang digunakan oleh Rasulullah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi sehingga segala urusan pemerintahan maupun urusan akhirat itu dilakukan di dalam masjid. Oleh karena itu, ada hal pula yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW di dalam masjid, yaitu berinteraksi jual beli, yang mana di situ pasti akan ada satu interaksi bagi manusia antara manusia yang ingin memenuhi kebutuhannya, dan dia tidak akan bisa lepas daripada ungkapan-ungkapan kebohongan dan lain sebagainya, yaitu jual beli. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat negeri kota yang paling dicintai oleh Allah adalah tanah yang mana di situ ada masjidnya. Begitu pula negeri atau kota yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, para ulama menjadikan hadis ini menjadikan bahwa jangan kau jadikan masjid itu sebagai pasar yang mana di situ ada interaksi jual beli barang, yang mana jual beli barang itu orientasinya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Masjid bukan untuk peranan untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang pasti di situ pasti akan ada, dia akan berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya pasar itu dilarang, bukan. Tetapi jangan kau jadikan masjid itu sebagai jual beli. Di zaman Nabi SAW, masjid itu beralaskan tanah, ya. Sehingga sebuah bangunan tadi itu adalah bangunan yang bisa dikatakan seperti sebuah bangunan yang seperti halnya bangunan yang lainnya. Beda halnya di zaman-zaman sekarang ini, masjid memiliki batasan-batasan yang sudah diketahui oleh masyarakat tertentu. Oleh karena itu, masjid adalah tempat yang paling awal dibangun oleh Rasulullah dan membangun jiwa para sahabat Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang sukses menjalankan kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Mereka bisa menyebarkan Islam secara sukses sampai saat ini pun kita bisa mengenal. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, di dalam masjid pun ada satu aktivitas yang harus kita lakukan, yaitu salat, yaitu salat berjamaah di dalam masjid. Peranan daripada masjid untuk mengenalkan masyarakat mengenai salat. Bagaimana kiranya jika manusia itu atau masyarakat muslim tidak melaksanakan salat berjamaah di dalam masjid? Mungkin bisa jadi orang zaman sekarang ini tidak mengenal yang namanya sholat berjamaah atau sholat itu sendiri. Maka Rasulullah SAW di awal generasi para sahabat itu, Rasulullah sangat mewanti-wanti kepada para sahabatnya agar supaya melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid 5 waktu. Agar supaya apa? Agar supaya setiap orang generasi berikutnya bisa mengenal salat. Dia akan melihat apa aktivitas yang dilakukan oleh para sahabat, yang mana mereka itu melihat Rasulullah di dalam salatnya. Generasi itu akan mencontoh gerakan maupun bacaan dan aktivitas para sahabat, yaitu para tabi'in. Para tabi'in generasi berikutnya akan melihat aktivitas salat yang dilakukan oleh para tabi'in, yang dilihat oleh para tabi'in. Begitu pula generasi berikutnya. Ini adalah sebuah hasil
daripada didikan Rasulullah SAW, dan dibangunnya masjid ini untuk mengenalkan yang namanya sholat yang kita lakukan aktivitas ini. Karena Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Amaliyah salat ini bisa dicontoh lewat satu pandangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jikalau para sahabat itu generasi awal melakukan sholat di rumahnya masing-masing, bisa jadi generasi berikutnya tidak mengetahui apa gerakan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu peranan penting di dalam masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bisa dilakukan di zaman sekarang ini. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, itulah bagi seseorang untuk bisa memakmurkan masjid. Siapa sih orang yang bisa memakmurkan masjid? Orang yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang mampu menegakkan sholat dan melaksanakan zakat. Itulah yang dicanangkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa an la yakhsha illallah." Mereka adalah orang-orang yang beriman. Artinya, tidak bisa seseorang itu bisa memakmurkan masjid terkecuali memiliki keimanan dia kepada Allah. Dari sini bisa diambil satu pengertian pula bahwa ketika dia bisa memakmurkan masjid, maka dia memiliki ciri orang yang beriman kepada Allah. Dan hari akhir, siapa itu hari akhir? Beriman kepada hari akhir artinya seseorang itu memiliki satu pandangan ke depan, menjadi orang yang memiliki visioner yang cemerlang. Karena kehidupan, dia yakini bukan hanya kehidupan di dunia, tapi ada kehidupan nanti kelak di akhirat yang harus dia capai keberhasilannya, baik keberhasilan di dunia maupun keberhasilan kelak di akhirat. Tidak cukup untuk mencapai keberhasilan di dunia sebagaimana pandangan para orang-orang sukses ahli dunia saja. Kemudian Allah mencirikan orang tersebut adalah orang yang senantiasa mampu melaksanakan salat. Aqamus salah. Orang yang mampu mendirikan salat. Artinya secara khusyuk, secara hudur di dalam salatnya. Ini ciri orang yang bisa memakmurkan masjid. Artinya orang tersebut adalah cinta kepada masjid ketika sholatnya dia itu benar. Maka ketika kita tidak mencintai masjid, maka perbaiki. Ada yang salah di dalam sholat kita. Apakah kita betul-betul sudah iqamus shalah ataukah hanya sekedar melakukan ritual saja? Kemudian sifat yang berikutnya adalah melaksanakan, menunaikan zakat. Dia memiliki empati kepada masyarakat. Jiwa sosialnya dia sangat kental di dalam kehidupannya. Mencintai kaum yang du'afa, mencintai orang-orang yang lemah di dalam kehidupannya, sekitarnya, masyarakatnya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah orang yang tidak takut terkecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dalam kehidupan. Dia memiliki keberanian tapi bukan kecerobohan. Bukan seorang yang penakut terhadap kehidupan dunia, tapi memiliki satu kebijakan di dalam kehidupannya dia untuk menentukan jalan apa yang dia harus tempuh dalam kehidupan ini. Maka tidak takut kecuali hanya semua takdir Allah sudah menentukan bagi dirinya. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, inilah salah satu peranan di dalam masjid yang harus kita makmurkan.
Memakmurkan masjid bisa juga dengan memakmurkan bentuk daripada masjid tersebut. Kita bisa menyumbang kepada masjid itu untuk masjid itu bisa tegak di dalam desanya dia atau kotanya dia. Dia bisa menyumbang apapun, pasir atau apapun. Itu adalah salah satu dia untuk memakmurkan masjid. Ada memakmurkan masjid yang bentuk yang kedua adalah dia mengisi daripada masjid itu. Mengisi apa? Bukan hanya materi, tapi mengisi dengan dia banyak berzikir di dalam masjid. Atau kalau dia memiliki kemampuan di dalam ilmu, dia bisa mengisi majelis ta'lim di dalam masjid itu. Atau dia bisa menggunakan tenaganya dia di dalam masjid tersebut untuk membersihkan masjid dan lain sebagainya. Artinya banyak hal untuk bisa kita memakmurkan masjid agar supaya kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir ayat itu Allah mensifatkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya dia. Sangat jarang dalam hidup ini, ikhwani rahimakumullah, kita menjalani hidup ini seolah-olah bimbang mana yang benar dan mana yang salah. Susah untuk dijadikan sebuah patokan, karena bisa jadi dia belum mendapatkan petunjuk yang benar. Sebagaimana kita menjalani satu perjalanan mengendarai kendaraan, kita hilang petunjuk di situ, maka tersesat yang kita dapatkan. Maka carilah petunjuk, dan petunjuk yang baik adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Al-Quranul Karim, petunjuk dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah tempat pusat aktivitas kaum muslimin. Tetapi ada sebuah masjid yang pernah dirobohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Masjid Dirar. Masjid ini dikenal sebagai masjid untuk memata-matai kaum muslimin bagi orang-orang kafir, yang dia tidak dibangun dengan asas ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, ini sebuah sejarah yang patut untuk kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Kita sering melihat di dalam satu kota atau desa atau daerah, di situ banyak sekali masjid dibangun oleh penduduk. Bahkan mereka berlomba-lomba membangun masjid. Ironisnya, masjid itu dibangun dengan semegah-megahnya. Semakin megah masjid itu, semakin mendapatkan status di masyarakatnya. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, berhati-hatilah kita di dalam kita menyikapi hal ini. Banyak orang yang ingin membangun masjid tapi tidak bisa memakmurkan masjid, hanya sebagai sebuah banggaan, sebuah status yang ingin dikenal bahwa dirinya adalah orang yang telah membangun masjid. Tapi dia tidak pernah masuk masjid, tidak pernah memakmurkan masjid, apalagi sholat di dalam masjid yang pernah dia bangun. Ini sesuatu yang sangat perlu kita pahami. Sebagaimana Rasulullah SAW pun pernah merobohkan Masjid Dirar yang tidak dengan asas ketakwaan kepada Allah. Artinya, kita bangun masjid, niatnya adalah untuk menyadarkan masyarakat untuk sujud kepada Allah, bukan untuk megah-megahan, bukan untuk sebagai status bahwa dirinya adalah sebagai orang yang memiliki uang dan dia mampu untuk membangun masjid yang begitu megah di daerahnya. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, benar memang Rasulullah mengatakan, barang siapa seseorang yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membangunkan istana di surga Allah. Tapi dengan asas Rasulullah mengatakan biwajhillah, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin statusnya dirinya untuk sebagai orang yang
memiliki dermawan, hartawan dan sebagainya. Ada pula sahabat Golbun Salim mengenai masjid ini, para ulama-ulama terdahulu yang memasuki negeri Nusantara ini, para wali songo, mereka membangun masjid dengan kesederhanaan yang luar biasa. Bahkan mereka membangun dengan bentuk-bentuk yang tidak asing bagi masyarakat setempat. Bagi kaum Hindu di negeri Nusantara ini, maka dibangunkannya masjid itu tidak merubah daripada bentuk dari masjid itu. Tetapi yang terpenting adalah apa yang bisa diisi di dalam masjid itu untuk bisa menyadarkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sering melihat di masjid itu dibangun yang namanya gapura. Ya, gapura ketika seseorang untuk masuk ke dalam masjid maka melewati yang namanya gapura atau gapuro dalam bahasa Jawa. Itu bisa diartikan asal katanya adalah ghafura, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah filosofi yang diangkat oleh para wali songo bagi masyarakat yang ingin masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap masjid biasanya dibangun atau disediakan sebuah lapangan di luarnya yang kita kenal sebagai alun-alun. Kita sering ya melihat di kota-kota itu dibangun alun-alun, maka di situ ada masjid. Artinya apa? Alun-alun adalah alon-alon. Dalam bahasa Jawa artinya pelan-pelan. Masuklah ke dalam masjid itu bukan secara tergesa-gesa, tapi dengan khidmat, dengan tawadhu, dengan tunduk kepada Allah secara pelan, secara adab, secara sopan untuk memasuki selayaknya memasuki rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebuah filosofi untuk menyadarkan jiwa sebetulnya bagi masyarakat kita bahwa ketika kita setelah beraktivitas, dan subhanallah setiap pasar besar itu pasti ada masjidnya, untuk menyadarkan ketika kita beraktivitas di situ. Dan mungkin banyak orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat karena dia sedang sibuk untuk mencari dunianya. Maka ketika azan zuhur atau azan waktu memasuki salat, manusia disadarkan untuk menjadi hamba Allah kembali, untuk mengingat Allah. Ingatlah engkau dengan jual belimu, jangan kau gunakan dengan menipu atau berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah engkau terhadap harta nafkahmu untuk keluargamu secara halal dan thayyiban. Itu adalah sebuah cara bagi para ulama terdahulu, para wali songo, para ulama setelahnya, agar supaya kita itu bisa menyadari bahwa pasar itu adalah tempat kita untuk mencari nafkah Allah, mencari fadlullah. Tapi jangan kau lupakan yang namanya sujud kepada Allah di dalam setiap waktunya. Karena memang kita ini diciptakan oleh Allah adalah liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hal yang lainnya adalah untuk mensejahterakan tubuh kita saja. Adapun jiwa kita pun butuh yang namanya kesejahteraan, yaitu untuk dekat kepada Allah, sujud kepada Allah lewat salat kita yang khusyuk, yang khudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, itulah salah satu daripada fungsi masjid, peranan masjid bagi kehidupan kita. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap aktivitas kita, kerja kita, mencari nafkahnya kita menjadi nafkah yang barakah, nafkah yang halalan,
yang thayyiban, yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita, anak istri kita insyaallah. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin.